Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Kembali ke channel Guru Geografi bersama saya Seragnas. Kali ini berhubung sekarang ini lagi rame yang mau ada OSN ya, kemudian ada Kosmi itu kan. Nah ini saya coba berikan contoh pendalaman materi untuk KSM ya, atau Kosmi Geografi Terintegrasi ini dari Kemenag. Nah jadi silakan kalian berlatih. Bisa juga dicek di blog gurugeografi.id ya, seperti biasa sudah saya tulis. Nah nanti kita lihat pembahasannya seperti apa, mudah-mudahan bisa membantu kamu. Jangan lupa untuk selalu share YouTube channel ini ke teman-teman lain ya, supaya nanti bisa diskusi sama-sama ya. Kita lihat ini tahun 2019 ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan sih bisa sedikit memberikan gambaran ya mengenai gimana cara jawabnya. Oke, nomor 1 nih. Di sini ada paragraf ya, perhatikan fenomena berikut. Untuk mendatangi Pulau Lira, daerah terluar Indonesia ya, dekat dengan Timur Leste nih, Menteri BUMN Rini Sumarno menyatakan bahwa perjalanan untuk sampai ke wilayah tersebut membutuhkan waktu cukup panjang. Oke ya. Kemudian untuk sampai ke sana harus naik pesawat ke Ambon, charter pesawat ke Pulau Moa ya, ibu kota kabupaten dari Maluku Barat Daya. Dari situ naik kapal ke Pulau Lira. Ya, memang kalau dari Jakarta ke Dili itu bisa langsung, hanya pindah di Bali. Kemudian saya naik kapal dari Dili ke Lira. Tapi saya tidak mau lewat situ. Kita harus lewat perairan kita sendiri, dan di situ belum pernah ada pejabat tinggi yang ke sana dan belum ada sentuhan ekonomi katanya di kantor. Oke. Ini sumbernya. Ditanya apa nih? Ditanya konsep geografi yang sesuai dengan paragraf ini. Jadi ini ada sebuah paragraf. Di sini kamu diminta membaca ya, kemudian menyimpulkan. Nah, ini kan masuk kategori soal literasi ya. Ini sebetulnya sama dengan asesmen kompetensi nasional ya. Jadi kalau kamu nggak doyan baca itu susah ya. Memang tujuan belajar pendidikan kita saat ini itu memaksa anak untuk mau membaca dulu, karena kalau ada sesuatu yang terlewat biasanya ya seringkali kita share nge-hoax itu ya. Konsep geografi mana yang cocok di sini? Ini kan kalau kalian baca utuh dari awal sampai akhir, ini menyatakan Menteri BUMN ini bagaimana melakukan perjalanan kan dari Jakarta ke Pulau Lira dengan berbagai macam hambatan tuh ya, dan lain-lain lah. Nah itu apakah jarak, keterjangkauan, morfologi, atau lokasi? Ini lebih ke keterjangkauan ya, jadi keterjangkauan Pulau Lira ya. Jadi sejauh mana Pulau Lira ini bisa dicapai dari ibu kota lah gitu ya. Ini kan menyimpulkan ya sebetulnya ya, jadi menyimpulkan dari sekelumit kisah cerita yang disampaikan Bu Rini Sumarno itu, kita bisa tahu bahwa keterjangkauan Pulau Lira itu memang sangat ya lumayan cukup sulit gitu ya dibanding dengan pulau-pulau lain gitu ya. Nah, ini kan Indonesia kan negara kepulauan, dan ada pulau-pulau terpencil ya, terluar itu yang memang sangat susah diakses ya gitu ya. Kalau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan kan relatif mudah lah gitu ya, pakai pesawat ada, kapal laut ada yang besar ya. Tapi ada pulau-pulau lain yang memang itu sangat membutuhkan perjuangan yang panjang gitu ya, karena mungkin tadi aksesibilitasnya masih rendah gitu ya. Nah kalau jarak kan biasanya kalau ada angka ya 50 km atau apa ya itu, atau jam waktu ya, saya dari Jakarta ke Bandung 2 jam misalkan pakai mobil ya. Kalau morfologi kan bentuk lahan gitu ya, dataran tinggi, dataran rendah, rawa, itu morfologi. Kalau lokasi ya lokasi ada absolut, ada relatif kan itu ya. Ada yang pakai angka astronomis yang lokasi absolut ya, ada yang relatif itu berdasarkan posisi sekitarnya gitu ya. Itu ya. Jadi yang B ini keterjangkauan. Jadi kalian harus banyak baca dulu. Gitu ya, kalau tidak baca susah. Nomor 2, ini materi dinamika biosfer, ini kelas 11 ya. Berdasarkan pendekatan biogeografi, ini keanekaragaman hayati di Indonesia dibagi menjadi apa?
Oriental, Australian, Indomalaya, Australia, Asia, Australia, kemudian dangkalan Sunda, dangkalan Sahul. Oke. Ini biogeografi ya. Kita lihatnya di sini peta ecoregion ya. Ecoregion Indonesia. Oke. Kita kan sering belajar ya atau mendengar bahwa di Indonesia itu kan cuman 3 zona ya, ada barat, tengah, dan timur ya. Lalu seperti apa pembahasannya? Nah, ini di Indonesia itu secara biogeografi ya, tadi kalau misalkan ini ya. Nah, biogeografi keanekaragaman hayati di Indonesia itu dibagi menjadi wilayah, ada 2 sebetulnya ya. Ada 2, jadi ini Indomalaya dan Australia ini kalau nggak salah ya. Jadi berdasarkan peta ecoregion itu yang ini ya. Kalau nggak salah nih ya, silakan nanti dicek lagi ya. Jadi Indo Malaya dan ini Australia ini ya. Jadi kalau ecoregion coba kita cek lagi ya, ecoregion map ya. Jadi kalian pakai keyword bahasa Inggris kayak gini lah. Kalau misalkan nggak ketemu ya, dipakai keyword bahasa Indonesia. Nah, ini zonasinya nih ya. Jadi Indomalaya, Australia. Nah, ini coba. Ini kalau diminta biogeografi berarti dia berkaitan dengan dunia hewan tumbuhan ya. Nah, kamu ceknya di ecoregion map aja ini. Ini oke, ada sedikit hambatan di sinyal sebentar ya. Nah, kamu cek, diamati, dihafal semua aja gitu. Nah, ini ya. Ini Indomalayan, ini Australia. Jadi 2 kita itu. Nah, yang lainnya ini ada Nearktik, Oceania, Neotropik. Jadi ini yang pembaruan. Kalau dulu kan ada zonasi Wales ya. Nah, ini pembaruannya ini. Ya. Ini agak buram karena belum kebuka semua. Silakan nanti dicek aja ya. Ini ada nanti Antartika, Palearktik ya, Oceania, Australia, ini apa? Afrotropical kalau nggak salah ya. Afrotropical. Ya, ini ada Palearktik, Asia Utara ya, sampai Sahara, ini Eropa. Nah, silakan dicek ya. Jadi kata kuncinya ini. Kamu download aja nanti dibaca, diamati ya, kemudian dicek nanti faunanya apa. Kemudian tokoh geografi beraliran posibilis. Ada 2 pandangan ya yang berkembang dalam sejarah geografi di dunia itu kan ada fisis determinis, ada posibilis ya. Kalau fisis determinis itu menganggap kehidupan manusia itu kan sepenuhnya dikendalikan oleh alam ya. Jadi pure, tidak ada kendali manusia. Tapi ya kalau posibilisme itu menganggap bahwa manusia itu punya akal pikiran, dia bisa mengatur kondisi alam ya, memanage dengan teknologi. Misal membangun instalasi pengendali cuaca gitu kan, atau apalah gitu ya. Nah, itu contohnya. Ini yang termasuk posibilisme itu yang Vidal de la Blache dan Frederick Russell ya, gini ya. Ini aliran posibilis. Yang fisis determinisnya ada Debenham ya kalau nggak salah ya, ada Carl Ritter gitu ya. Coba dicek nanti gitu ya. Jadi memang sebetulnya kita itu tidak bisa terlepas dari alam ya. Jadi dalam hal kasus-kasus tertentu ya kita tidak bisa melawan hukum alam. Tapi ada juga beberapa spot lokasi itu kita bisa sepenuhnya mengatur ya. Dulu misalkan ada gunung sekarang diubah jadi pemukiman, itu kan contoh dari posibilisme ya, dikeruk gitu ya, ambil tanahnya buat bangunan jadi pemukiman nanti atau gedung industri apa. Itu posibilisme salah satunya. Membangun terasering, tadinya tanahnya miring, kemudian tidak bisa dicocok tanam, dibuatlah teras-teras ya supaya bisa gitu ya. Itu modifikasi kan, itu modifikasi lahan, itu contoh posibilisme gitu ya. Nomor 4, elemen peta untuk membantu perhitungan luas, garis tepi skala, lintang skala, astronomis skala,
bujur dan skala. Pastinya skala ya. Kemudian ada garis apa sih? Untuk menghitung luas tentunya garis astronomis ya, lintang dan bujur. Ini bukan lintang aja, bujur aja dua-duanya. Ya. Kemudian nomor 5, berapa skala peta kontur di bawah ini? Ini ada konturnya. Ini kan pakai rumus yang CI sama dengan 1/2000 kali skala ya. Ini konturnya udah pasti kalian ngerti lah ya. Lihat di sini. 100, 200, 300, 400. Ini 100 ya. Ingat garis kontur itu tetap sama, teratur, tidak loncat-loncat. Jadi kontur intervalnya ini 100 ya. Jadi kalau ada yang nanya di mana 100 Pak, di mana 100, bingung gitu ya. Ya ini lihat ininya. Ini angka-angkanya, ini kan jaraknya ya, dari 100 ke 200 kan 100. 200 ke 300 100 gitu ya. Hitungannya gimana? Gampang, hitungannya tinggal sini aja kita ya. Ini kan ini rumus baku ya. 1/2000 dikalikan penyebut skala ya. Saya tulis skala aja deh. Penyebutnya kan tadi. Itu kan. Ini tinggal masukin CI kan ini kan. Ini keterlaluan kalau nggak ngerti kalian, ini paling standar ya. CI tadi 100, sudah tinggal masukin aja. 100 sama dengan 1/2000. Pak, dari mana 2000? Ini udah konstanta baku ya, kali skala S. Tinggal pindah ruas saja. 100 kali 2000 kan. Pindah ke sini. Berarti 200.000 sama dengan 1S ya, skala. Berarti skalanya penyebutnya adalah 200.000. Jadi skalanya 1/200.000. Ada nggak? Ini ada B, ya kan? Nah, jadi hitungannya seperti itu ya. Kalau misalkan di soal itu kalau nggak nyari si CI, kalau nggak diminta skala, udah 2 aja itu. Ini mah pasti kalian udah ngerti ya, 1/2000 udah konstanta. Jadi biasanya di peta yang model topografi ini ya, kalau nggak diminta nyari CI, nyari skalanya gitu. Kalau ini kan masuk kategori mudah, udah ada petanya, ini ada jarak konturnya kelihatan ya gitu kan. Kemudian kalian tinggal masukin ke rumusnya gitu. Ya. Kalau dibalik misalkan diketahui skalanya 1/200.000, berapa CI-nya? Tinggal dibalikin aja. Ya dicarikan CI-nya ini. Jadi 1/2000 kali 200.000 gitu kan, sama dengan ya tinggal dibagi 100 kan, sama aja. 200.000 bagi 2.000 ya. 200.000 bagi 2.000. Jadi kalau nggak nyari ini, dia nyari skala biasanya gitu kalau si pembuat soal itu ya. Oke ya. Jadi itu untuk pembahasan pertama nomor 1 sampai 5. Jadi soal untuk KOSMI, KSM itu agaknya lebih cenderung mirip-mirip dengan soal-soal yang ada di kelas ya, beda dengan yang OSN yang Kemendikbud ya. Nah, ditambah nanti ada yang soal tentang ayat Quran dihubungkan dengan kejadian alam itu ya. Nanti akan saya bahas di lanjutannya deh. Jadi silakan ditunggu aja videonya, jangan lupa untuk share dan subscribe ya. Kalau mau cek versi tulisan, silakan cek ke blog gurugeografi.id ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.